Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Ya sahibal isra'i wal mi'raji, ya sahibal maqami ya daddaraji. Anta rasulun wa nabiyyun ummi, anta rahimun wa habibul mun'imi. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah. Wangzur ilayya sayyidi binadharah musilatin lil hadratil aliyah, amma ba'du. Hadratul kurama, para bapak alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, para asatid wal asatidah, para habaib, para tokoh, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, wabil khusus kepada yang terhormat beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Masroh Ihsan Mahin, pengasuh pesantren At-Tahdzib beserta seluruh keluarga besar pesantrennya yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Tahkim Pusat beserta para anggotanya, dan juga Ketua Umum beserta para Ketua Bidang dan Ketua Badan, seluruh jajaran pengurus penyiar Sholat Wahidiyah Pusat yang saya hormati, para pengurus penyiar Sholat Wahidiyah wilayah, cabang, kota, pengurus kecamatan, desa, kelurahan, imam-imam jamaah, dan juga para bapak ibu hadirin wal hadirat, peserta mujadah kubro dimanapun berada, para panitia, penata acara, rahimah wahadakumullah. Untuk menyingkat dan memanfaatkan waktu, untuk itu sanjungan tasyakur, sanjungan sholawat salam, ikroman wa ta'ziman wa mahabatan, saya makmum kepada hati para hadirin wal hadirat dimanapun berada, para peserta mujadah kubro, dengan ditandai doa wa a'ada alaina ya Allah min baratihim wa asrarihim wa ulumihim kauniyah wa batiniyah wa ammadana bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim, amin 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 ya robbal alamin. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan pelaksanaan mujadah kubro pada saat ini, meskipun tidak bisa kita laksanakan secara bersama-sama seluruh jamaah pengamal sholat wahidiyah dalam satu tempat ini, diikuti di berbagai daerah secara live streaming, mudah-mudahan tetap terikat di antara batin kita semua, membawa nilai barokah manfaat pada pelaksanaan mujadah kubro ini yang betul-betul diridhoi oleh Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min hada ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat peserta mujadah kubro dimanapun berada yang saya hormati, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa pelaksanaan mujadah kubro kali ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga memperingati haul beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf yang ke-32. Tentunya bagi kita para pengamal sholat wahidiyah harus merenung, karena sudah 32 tahun kita ditinggal oleh Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf.
Sudah 32 tahun kita tidak bertemu secara fisik. Sudah 32 tahun kita tidak bertemu berjumpa secara lahir. Yang perlu kita pertanyakan pada diri kita masing-masing, selama 32 tahun itu, apakah keyakinan kita kepada kedudukan beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf sebagai mu'alif sholawat wahidiyah ini semakin hari semakin bertambah, hari semakin luntur keyakinan kita kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Yang dikhauli itu beliau Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Beliau milik keluarga, sekarang beliau dimakamkan di Kedung Lo di Kediri. Tapi mu'alif, kedudukan derajat mu'alifnya tetap ada, tetap menyambung dengan kita apabila kita mau menyambung, tetap bermanfaat bagi kita di dalam perjuangan kita. Selama kita para pengamal sholawat wahidiyah mau memanfaatkan, menumbuhkan mahabbah imaniyah kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Tadi disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Masruh tentang keberadaan seorang arif billah yang disebutkan di dalam kitab Tobatul Kubro juz 1 halaman 166. Walau anna arifan billahi fi masyiqil ardi yantiku bi haqiqatin wa rajulun muhibbul lahu fi maghribiha lakana lahu nasibun min dalika ala hasbi kismatihi wa tahdibi mahabbatihi. Memang seandainya ada seorang arif billah kamil mukamil ada di tempat terbitnya matahari di jagat yang paling timur, sedang membimbingkan, menyampaikan ilmu hakikat, ilmu kesadaran, sedangkan ada seorang laki-laki, seorang murid berada di tempat tenggelamnya matahari di tempat barat, tapi dia masih punya mahabbah cinta, maka dia akan mendapatkan aliran tarbiyah sesuai dengan ukuran prosesan cintanya dan kesucian cintanya, mahabbah imaniyah kepada beliau. Ini yang perlu kita pahami, yang sehingga dijelaskan pula di dalam kitab Al-Ibris insyaallah halaman 210 ditegaskan, idza mahabbatul muridi li syaikhi min nuri imanihi amaddahu syaikhu hadara au ghaba bal law mata wa marat alaihi alafu minasinin. Apabila cinta seorang murid kepada gurunya itu muncul dari sumber keyakinan iman dalam hatinya, bukan cinta basyariah, bukan cinta fisik, tapi cinta yang timbul dari hatinya sebagai bentuk keyakinan kepada gurunya, maka gurunya akan tetap mentarbiyah, membimbing, menuntun hati murid, baik guru itu hadir ada kelihatan maupun guru itu tidak ada. Bahkan seandainya guru itu sudah wafat 1000 tahun yang lalu, tetap akan memberikan manfaat kepada muridnya selama murid itu mau berhubungan batin, mahabbah imaniyah kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk diakui sebagai murid yang punya mahabbah imaniyah kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Allahumma amin. Oleh sebab itu, di dalam kita mengikuti bimbingan beliau mu'alif dalam bentuk-bentuk mujadah, termasuk pelaksanaan mujadah kubro kali ini dengan segala situasi kondisi yang kita maklumi, tetap tidak akan mengurangi rasa hikmah kita, rasa semangat kita, rasa hudur kita, istidhar kita kepada beliau mu'alif dalam pelaksanaan mujadah kubro
karena ini adalah ukuran bentuk keyakinan kita kepada beliau mu'allif sholawat wahidiyah. Maka apabila kita para pengamal wahidiyah dengan secara tekun istiqomah didukung keyakinan, mahabbah, rasa cinta dalam mengikuti bimbingan, akhirnya mujadahnya meningkat istiqomah, baik itu mujadah 40 harian untuk menyongsong mujadah kubro, ditingkatkan lagi dengan istiqomah mujadah yaumiyah, mujadah harian tiap hari di rumah masing-masing, otomatis akan tumbuh rasa, tumbuh keyakinan yang subur. Akhirnya dia akan semangat mengikuti mujadah-mujadah yang berjamaah bentuk usbu'iyah, syahriyah, rubu'usana, nisfusana, dan pelaksanaan mujadah kubro seperti pada malam hari ini. Dia akan selalu rindu untuk berkumpul bermujadah. Dia akan selalu ingin bertemu, memohon karena yakin beliau mu'alif hadir di tengah-tengah arena mujadah, khususnya dalam mujadah kubro ini. Allahumma amin. Ini kalau betul-betul yakin meningkat didukung dengan mujadah yaumiyah, istiqomah mujadah yaumiyahnya, pasti akan sumber keyakinannya, mahabbahnya, yang akhirnya akan senantiasa rindu, bahkan menangis tidak bisa hadir dalam pelaksanaan mujadah kubro dalam satu tempat. Sangat rindu sekali untuk bisa hadir brontoni ati mana kula panjenengan. Ini kalau orang sudah bisa merasakan nikmatnya mujadah dan nikmatnya keyakinan kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Namun apabila ada seorang pengamal mujadah 40 harian menyongsong kubro males, mujadah yaumiyahnya juga males, disitulah mulai keyakinan itu meredup, semakin akan terjadi kegelapan, keyakinannya semakin hilang. Akhirnya wujud keyakinannya, apalagi dalam pelaksanaan mujadah kubro secara virtual, muncul keyakinan wis alah Kang, wis la opo ado-ado nang Jombang, neng kene lho karo arek setel TV kuwedi, wis padha ae nonton nang kene, padha ae lho dianggap nonton wayang niku. Wis ora usah ado-ado rono, lha apa rono? Apalagi situasi seperti ini. Karo bocah-bocah wis setel TV kuwedi, wis enak ning kene, jakong-jakong ning kene. Ini karena lemahnya keyakinan, tidak ada rasa rindu berontonya hati, ingin menangis bersama, bertemu disambut beliau mu'alif dalam arena mujadah kubro. Tidak ada keyakinan dan tidak ada rasa seperti itu. Lebih-lebih dia masih mending seperti itu, dia mau hadir meskipun di jamaah di daerah-daerah hanya tidur-tiduran, rokokan, makan-makan, masih mending mau datang. Tapi ketika ada orang itu mengaku sebagai pengamal sholawat wahidiyah, 40 harian tidak pernah, mujadah yaumiyah tidak pernah, dia tidak merasakan apa-apa dan tidak punya keyakinan apa-apa. Akhirnya ikut hadir dalam mujadah kubro atau tidak, ikut hadir dalam virtual di jamaah di kampungnya atau tidak ada bedanya, karena dia tidak merasakan apa-apa. Akhirnya hanya terucap, jane aku ya pingin lho Kang teko kuwi, tapi ya piye mesti repot deh. Karena apa? Hanya ingin, Mbak. Kalau orang ingin tuh tidak pernah merasakan. Kalau orang pernah merasakan mesti ketagihan. Tapi kalau selamanya tidak pernah merasakan, cuma ada keinginan-keinginan karena dia tidak punya keyakinan sama sekali. Sedangkan beliau mu'alif radhiyallahu an menegaskan, di antara pupuk yang paling baik
untuk kelancaran dan kesempurnaan kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sering mengadakan pertemuan satu sama lain sekawan seperjuangan. Bertemu kawan seperjuangan itu jalan di antara jalan untuk kelancaran dan kesempurnaan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada tempat, tidak ada arena yang paling kubro, paling besar sebagai arena tempat berkumpulnya orang-orang yang punya keyakinan yang mengatasnamakan sebagai pengamal sholawat wahidiyah, kecuali arena tempat itu adalah mujadah kubro. Oleh sebab itu, para bapak ibu hadirin hadirat yang ada di daerah-daerah harus senantiasa istighfar, harus senantiasa khusyuk, harus senantiasa niat makmum pada pelaksanaan mujadah kubro ini, agar kita pun dapat aliran tarbiyah, kucuran nadroh dari pelaksanaan mujadah kubro ini, meskipun jarak itu sangat jauh. Sebagaimana dawuh Kiai Mansur tadi. Lah inilah yang perlu kita tumbuhkan sebagai bentuk kesemangatan dan keyakinan di hati kita masing-masing sebagai pengamal sholat wahidiyah. Sungguh ironis apabila ada seorang pengamal sudah tidak ada keyakinan, tidak ada setrumnya untuk hadir bertemu dengan pengamal lainnya, sudah malas, berat untuk hadir dalam jamaah-jamaah majelis mujadah. Ini ibaratnya bagaikan ikan yang sudah bosan dengan air. Kalau ada ikan yang sudah bosan dengan air, pasti jadi ikan asin. Yang suka itu cuma kucing. Ikan arwana yang harganya ratusan juta. Orang mau membeli karena ikan itu masih ada di dalam air. Namun ketika ikan itu sudah keluar lompat dari air, akhirnya mati, maka orang pun tidak mau membeli, dikasih pun tidak mau. Demikian pula para pengamal sholat wahidiyah. Apabila tidak sering berkumpul dengan bertemu dengan kawan seperjuangan, tidak sering berkumpul dalam majelis-majelis mujadah, apapun bentuk mujadah yang sudah dibimbingkan oleh beliau mu'alif sholat wahidiyah, maka harus koreksi diri. Jangan-jangan kita akan su'ul khotimah dalam pengamalan sholawat wahidiyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Bapak ibu hadirin hadirat peserta mujadah kubro dimanapun berada, ini yang perlu kita prihatinkan, karena mungkin mujadah kubro ini juga termasuk bagian dari keprihatinan kita, keprihatinan beliau mu'alif terhadap kondisi, mungkin kondisi kita para pengamal sholat wahidiyah, kondisi perjuangan kita, kondisi umat masyarakat. Kalau panjenengan pandang, panjenengan lihat kalender yang sudah disebarkan di jamaah-jamaah, bagaimana vis beliau mu'alif, bagaimana keadaan beliau mu'alif. Foto kalender beliau menangis, tampaknya beliau prihatin. Mungkin melihat kita sebagai pengamal sholat wahidiyah, melihat perjuangan kita, melihat kondisi umat masyarakat, berbagai persoalan umat masyarakat bangsa negara ini yang sudah kita maklumi bersama, tidak henti-hentinya senantiasa meliputi bangsa negara, bahkan bangsa-bangsa di penjuru dunia. Mulai dari berbagai macam musibah, bencana, wabah, virus dan lain sebagainya yang tidak kunjung reda, hingga munculnya musibah wabah, krisis moral anak bangsa yang sudah tidak punya rasa takut dan malu
melakukan kemaksiatan, mengumbar aurat, berpose di media sosial, melakukan kejahatan, kemungkaran, korupsi, kolusi, manipulasi terjadi di mana-mana. Hingga terjadi krisis pula, krisis kepercayaan, krisis kewibawaan, krisis kepemimpinan. Sudah sangat kronis sekali terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini. Jika kita kaji, kita fahami, semua persoalan itu seakan-akan bukan disebabkan masyarakat kita itu bodoh dari ilmu pengetahuan, tidak punya gelar sarjana, doktor, profesor, bahkan gelar kehormatan kiai haji, bukan sebab itu. Kenyataannya lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, tingkat atas, perguruan tinggi, pondok-pondok pesantren, menjamur di mana-mana, saling berlomba menawarkan pendidikan-pendidikan. Ada yang biaya murah sampai ratusan juta, saling berlomba menawarkan pendidikan yang hebat. Persoalan bangsa, persoalan umat ini pula bukan disebabkan masyarakat kita tidak beragama, bukan disebabkan karena ritual keagamaan tidak dijalankan. Kenyataannya musola, masjid, tempat ibadah menjamur di mana-mana. Bahkan orang ingin naik haji pun rela antri 10 tahun lagi. Semuanya sudah semarak kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian-pengajian, majelis taklim mewarnai setiap sudut desa dan kota. Bahkan mungkin kita para pengamal sholat wahidiyah sudah mengaku mujadah top-topan, tapi kenyataannya masih seperti ini. Mari kita koreksi pada pribadi kita masing-masing. Kenapa kenyataannya masih seperti ini? Musibah, wabah, bencana, dekadensi moral terjadi di mana-mana. Mungkin ini semua tidak lain dan tidak bukan, kita bagian dari umat masyarakat bangsa negara ini dan juga umat masyarakat seluruh bangsa ini belum mampu menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kehidupan bangsa negara ini. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surat Al-Anfal ayat 33. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab, menurunkan bencana musibah, menurunkan wabah kepada kaum, kepada masyarakat, kepada bangsa negara, wa anta fihim, selagi engkau Muhammad ada di tengah-tengah kaum itu, ada di tengah-tengah masyarakat itu, ada di tengah-tengah bangsa negara itu. Dan Allah pun tidak akan mengadab, menurunkan bencana musibah kepada kaum masyarakat bangsa itu selagi mereka mau minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin hadirat peserta Mujadah Kubro dimanapun berada, oleh sebab itu, untuk mengatasi persoalan umat masyarakat bangsa negara kita Indonesia ini, menurut firman Allah tidak ada jalan kecuali harus menghadirkan Rasul di tengah-tengah kehidupan bangsa negara ini. Dan tidak ada jalan untuk menghadirkan Rasul di tengah-tengah kehidupan bangsa ini kecuali apabila pemerintah mampu menggerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
pihak yang berwenang berwajib harus menggerakkan tobat secara nasional dan juga menggerakkan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Rasul menegaskan dalam sabdanya, man sholla alayya fi qabri sami'tuhu wa man sholla alayya na'iyan ay ba'idan ubalighuhu. Barang siapa yang membaca sholawat di atas kuburku, kata Rasul, aku dengarkan bacaan sholawatnya itu. Dan barang siapa yang membaca sholawat dari tempat yang sangat jauh, ada di negara Indonesia, aku yang datang di negara itu, di tempat itu. Sehingga kita yakin apabila seluruh umat masyarakat di penjuru negeri ini bersama-sama mengumandangkan sholawat di penjuru negeri ini, kita yakin pasti bangsa negara kita, lingkungan kita, masyarakat kita akan dipenuhi keberkahan dan juga akan menjadi masyarakat bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Ini yang perlu difahami. Tidak hanya upaya-upaya lahiriah ya boleh, tapi upaya batinia, permohonan kepada Allah juga harus diimbangi, diiringi, diutamakan. Karena kita mengaku sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, bangsa yang beragama, maka harus kita utamakan dalam segala situasi menggunakan metode-metode agama, metode-metode pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat, memang pada kenyataannya apabila Allah itu menghendaki suatu negeri, suatu kaum itu baik, pasti Allah akan mengangkat seorang pemimpin yang baik. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau Rasul menegaskan, idza aradallahu biqaumin khairan walla amrahu hukama'a wa ja'alal mala inda sumahai wa idza aradallahu biqaumin syarran walla amrahu sufaha'a wa ja'alal mala indal bukhala'i. Apabila Allah menghendaki suatu kaum, suatu negeri itu baik, maka Allah akan mengangkat seorang pemimpin yang bijak, pemimpin yang baik, pemimpin yang mengerti kepada kebutuhan yang dipimpin, akan mampu mengurusi perkara-perkara umat masyarakat, dan Allah akan memberikan harta kekayaan kepada orang-orang yang dermawan. Namun apabila Allah menghendaki suatu kaum atau suatu negara itu hancur jelek, pasti Allah akan mengangkat seorang pemimpin yang jelek, pemimpin yang hanya mementingkan pribadinya, pemimpin yang tidak mengerti kebutuhan umat masyarakat, dan juga Allah akan memberikan harta kekayaan kepada orang-orang yang bakhil. Bahkan ditegaskan dalam Al-Quran, insyaallah surat Al-An'am ayat 123, wa kadzalika ja'alna likulli qaryatin aqabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan yang demikian itu Allah akan menjadikan pada negeri itu, setiap negeri, penjahat-penjahat yang paling besar, agar mereka melakukan tipu daya, dan mereka tidak melakukan tipu daya kecuali tipu daya pada dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat
sehingga persoalan umat masyarakat bangsa negara ini tidak hanya persoalan kecil, tapi persoalan ini adalah betul-betul kehendak Allah, yang sehingga jika kita ingin menyelesaikan, maka kita harus melakukan pendekatan kepada yang berkehendak, kepada yang berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melakukan permohonan-permohonan doa dan juga melalui bacaan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, di dalam Wahidiyah membaca sholawat bukan hanya sekedar membaca sholawat. Sebagaimana yang disampaikan Kiai Masur tadi, ada orang yang mengatakan hanya sholat Wahidiyah sing belum ditabui. Memang bagus membaca sholawat, tapi juga harus memakai adab. Maka dalam pembacaan sholawat di Wahidiyah ini tidak hanya sekedar membaca sholawat, tapi ada tuntunan bimbingan. Akhirnya pembacaan sholawat ini disebut mujahadah, karena inti semua amal ibadah adalah mujahadah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Takribul Usul, innal maksuda minal ibadati al mujadatu hatta yasilal abdu ila ma'rifatillah wa idha hasolatil ma'rifatu faqad wasola. Sesungguhnya yang dimaksud ibadah mengabdi kepada Allah adalah mujahadah, hingga seorang hamba itu makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang hamba sudah makrifat, sadar kepada Allah, faqad wasola, maka dia sudah sampai, dinamakan wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lahir dan batin. Orang itu disebut arif billah, sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, ciri orang yang sadar kepada Allah itu dia tidak merasa ada kebaikan, ada kemampuan, ada kekuatan, karena ibarat lampu 100 watt bertemu dengan pancaran sinar matahari, maka lampu 100 watt pun akan hilang sinarnya karena bertemu dengan pancaran sinar yang maha hebat, yaitu sinar matahari. Orang yang sudah wusul sadar kepada Allah, maka disitulah akan terjadi kerendahan diri, kerendahan hati, merasa semata-mata semua itu adalah fadl dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut mujahadah, yang dibimbingkan melalui pengamalan sholawat Wahidiyah. Membaca sholawat Wahidiyah termasuk bagian dari mujahadah. Maka ada tuntunan-tuntunan, bimbingan-bimbingan, sehingga jika tidak memenuhi unsur bimbingan, tuntunan, adab-adabnya, maka kategorinya orang itu tidak mujahadah, tapi hanya sekedar membaca sholawat Wahidiyah. Maka di dalam beliau Syekh Diyauddin Al-Kamsakhonawi An-Naqsabandi juga menegaskan, i'lam anna anwa al-mujadati kasiratun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya macam-macamnya mujahad itu banyak sekali. Faqad yaliqu bimuridin naun biha wala yaliqu li ghairihi. Ada kalanya bentuk satu macam mujahadah itu cocok bagi seorang murid, tapi tidak cocok bagi murid yang lainnya. Karena apa? Karena disesuaikan dengan kondisi batin masing-masing. Ibarat di dalam Wahidiyah, aurat satu dengan yang lainnya itu disesuaikan dengan kondisi pribadi masing-masing. Akhirnya ada orang yang cocok dengan aurat ini, yang satu cocok dengan aurat ini. Ini adalah arah bimbingan dari beliau mu'alif sholat Wahidiyah. Asalkan dia dalam melakukan bacaan-bacaan sholat Wahidiyah, aurat-aurat yang dibaca itu hanya semata-mata mengikuti bimbingan beliau mu'alif sholawat Wahidiyah. Maka ketika ada seorang yang pernah mendapatkan ijazah, kata Yai Masruh, sampai Yai Zain tidak mau berani ngijazai. Ada orang yang pernah mendapatkan ijazah dari beliau mu'alif, mungkin tidak cocok bagi orang yang lain selain dari mujahadah-mujahadah yang dibakukan. Tidak cocok bagi yang lain karena cocoknya bagi orang yang diberi itu.
Bisa-bisa kalau diberikan kepada orang lain tidak malah sembuh, ibarat penyakit, justru malah keracunan. Jadi tidak mudah kita itu mengijazai orang, apalagi aurat-aurat yang istilahnya dapat secara pribadi. Karena ibarat orang sakit kepala puyeng pusing, tidak mesti semua harus dikasih oskadon. Ada kalanya pusing itu karena flu, demam. Ada kalanya pusing itu karena kepalanya terbentur akhirnya kopior. Ada juga pusing karena harta benda, karena tidak punya pekerjaan. Ibu-ibu tidak belanjanya kurang akhirnya jadi pusing. Coba kalau ibu-ibu ini pusing karena belanjanya kurang, kira-kira sama bapak dibelikan oskadon, tambah sembuh apa tambah pusing itu? Jadi tidak semua ukuran orang sakit kepala itu harus oskadon, Mbak. Maka ketika kita itu memberikan aurat ini, aurat itu kepada orang lain, jangan-jangan justru tambah menjadi keracunan rohaninya. Karena menurut versi pemahaman kita sendiri. Wa amma ta'inu anwa'ili anwa'il muridi mutafawwadun ala ra'i syaikhi alladzi yuslikuhum wa yurabihim la ila ikhtiyarihim li anfusihim. Adapun yang menetapkan macam-macamnya mujadah dengan macam-macam bentuk kondisi murid itu, yang tahu ini pasnya itu siapa, kondisinya auratnya apa, itu hanya seorang guru yang kamil mukamil, pilihan guru, bukan pilihan ikhtiar pribadinya. Sehingga ada orang dikasih ketika sowan, baca ya Sayyidi ya Rasulullah, baca ya Sayyidi ya Rasulullah. Ada orang lagi sampai 10-15 orang ya Sayyidi Rasulullah. Terus ada orang sowan lagi sama beliau mu'alif disuruh perbanyak fafiru ilallah. Ya enggak apa-apa. Akhirnya ketika memperbanyak fafiru ilallah ditegur sama temannya, kancane moco ya Sayyidi saman fafiru. Lah oleh bagiane tarbiyahnya seperti itu kok. Asalkan yang memberikan beliau mu'alif, bukan pribadi kita. Sedangkan kita semua kondisinya ini hanyalah sebagai penderek, pengamal sholawat wahidiyah yang dibaca sama, tingkatannya sama. Wis ndak usah ngijazah-ngijazai. Sudah ijazah mutlak. Kalau panjenengan pingin tanya aurat, ndak usah tanya siapapun, buka buku tuntunan mujadah. Amalkan semua, belenger kula panjenengan pun. Buku tuntunan itu diamalkan semua aurat-aurat mujadah. Nanti yang mana yang cocok pada pribadi kita, yang bisa masuk dalam jiwa ruh kita, hanya beliau yang mengarahkan, yang mentarbiyah, yang membimbing, akhirnya cocok bisa membentuk kepribadian orang yang sadar wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kitab Takribul Usul pun ditegaskan, al-arifu asaru fil akhidina anhu bi anwarihi wa amdadihi aksarun min asarifihim bi adkarim wa amalihim. Bimbingan secara langsung dari rohani guru ke hati murid, nadrah tarbiyah, karena hubungan khidmahnya seorang murid kepada guru kamil mukamil, itu akan lebih cepat proses untuk sadar wusul kepada Allah daripada usaha murid itu sendiri dengan memperbanyak mujadah, istilah kita, memperbanyak amal, memperbanyak dzikir, tapi hatinya tidak semata-mata hikmah, tidak sambung, tidak cinta, tidak mahabbah kepada seorang kamil mukamil. Kalau di dalam wahidiyah kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Lah inilah para bapak ibu hadirin hadirat, para peserta mujadah kubro dimanapun berada, yang perlu kita fahami hanyalah kuncinya, mari kita betul-betul mengikuti bimbingan beliau mu'alif sholawat wahidiyah secara sempurna, secara utuh, jangan sepotong-sepotong. Kalau tidak utuh, tidak sempurna, maka orang itu pun tidak akan sempurna kesadarannya kepada Allah. Jangan suka membicarakan, yang penting kita itu mengikuti bimbingan, yakin kepada beliau mu'alif. Kata Ye Masrur, tidak usah memperdebatkan ghaus, siapa ghausnya, karena tidak wajib tahu siapa ghausnya, tapi wajib yakin keberadaannya.
Siapapun boleh mengaku gos, si A si B mengaku gos, karena mujahatannya cospleng boleh, tapi harus dicocokkan dengan kitab, dengan kaidah, dengan dalilnya. Tidak hanya sekedar pengakuan, karena di dalam kitab Yawaqid disebutkan fama min ahadi minhu ay as-sufi haqqun lahu qadamul wilayati illa huwa mujtahidun fitoriki walaisa indahu taklidun illa lima sorhat bihi asyariatu au ajma'a alaihi al-a'imatu faqat. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan di kalangan orang-orang ahli tasawuf mengaku dia punya derajat kewalian, hanya wali, belum ratunya wali, mengaku punya derajat kewalian, illa huwa mujtahidun fitoriki, kecuali dia harus menciptakan metode yang dinamakan torekoh, ijtihad, menciptakan karya ilmiah, kalau itu sarjana. Kalau tasawuf harus menciptakan torekoh sendiri, tidak boleh taklid mengikuti torekoh orang lain. Boleh taklid mengikuti orang lain itu hanya bidang hukum syariat atau hal-hal yang sudah disepakati oleh para ulama, ini yang diperbolehkan. Tapi kalau bidang wusul, bidang rohani, bidang tahqiq, mengaku dia punya derajat wali, harus punya torekoh sendiri, lebih-lebih untuk pribadinya, apalagi untuk membimbing orang lain, maka harus punya metode torekoh, metode bimbingan kepada umat masyarakat. Ibarat sarjana, baru mengaku sarjana, baru mengaku diwisuda kalau dia sudah punya karya ilmiah, skripsi atau tesis. Kalau ada orang mengaku sebagai sarjana, saya sarjana ekonomi, saya sarjana ekonomi, setiap nulis namanya disebut sarjana ekonomi. Tapi ketika ditanya mana karya ilmiahmu, yang dibawa itu skripsinya karangan bapak nih. Kira-kira ini sarjana sungguhan atau gadungan? Mestinya sarjana palsu, sarjana gadungan. Apalagi tidak punya karya ilmiah yang dibawa ngaku sebagai sarjana. Demikian pula ngaku seorang ghaus. Maka dalam wahidiyah tidak pernah membicarakan ghaus, karena ghaus itu rahasia Allah. Ghaus itu rahasia Allah karena menjaga kedudukan beliau, maka beliau mu'alif pun tidak pernah menyebut pribadi pun sebagai ghaus hada zaman. Jangankan menyebut ghaus, menyebut sebagai guru mawon tidak berani beliau. Beliau menegaskan, jangankan saya jadi guru, jadi murid saja tidak memenuhi syarat. Ini dawuh beliau. Sehingga sekarang itu banyak perdebatan di media sosial tentang ghaus, siapa ghausnya dan lain sebagainya. Cuma debat kusir yang tidak ada ujung pangkalnya karena tidak didasari pada kaidah-kaidahnya. Maka sampai Imam Al-Khawasi pun menegaskan, la yakmulur rajulu indana fit tariqi hatta yakhudal ilma min haitsu akhadahul mujtahiduna. Faman idda'a maqamal kamali wa huwa muqallidun li alimin fa huwa ghairu shadiqin. Tidak sempurna seseorang di lingkungan kami para ahli thariqah yang masih mengambil ilmu dari orang-orang yang berijtihad. Maka barang siapa yang mengaku punya derajat kesempurnaan, kamil mukamil, tapi dia taklid mengikuti torekohnya, pendapatnya, ajarannya orang-orang terdahulu, maka dia adalah ghairu shadiqin, dia itu adalah pendusta, pembohong, Pak. Ya inilah yang perlu kita pahami. Maka tidak usah aneh-aneh di antara kita para pengamal sholat wahidiyah. Kalau yang dibaca sama Allahumma ya wahidu ya ahad, kedudukan derajatnya sama sebagai pengamal sholat wahidiyah dan murid beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Tidak ada tingkatan derajat.
Semuanya sama sebagai pengamal. Hormat menghormati kepada yang tua, kepada yang sepuh, kepada yang punya kedudukan wajib. Sam'an wala ta'atan, kata beliau Mbah Iksan Makin. Boleh dihormati, boleh dimuliakan, tapi tidak boleh ditaati kalau dalam bidang hukum, bidang agama, lebih-lebih dalam bidang wusul melalui pengamalan sholawat wahidiyah. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat, sehingga mari dalam kesempatan Mujadah Kubro kali ini betul-betul kita koreksi pribadi kita masing-masing. Yang kita mengaku sebagai pengamal sholat wahidiyah, sudah sekian ribu pengamal di mana-mana, sudah sekian kali kita membaca sholat wahidiyah yang intinya juga Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah. Tapi kenyataan situasi kondisi bangsa umat masyarakat masih seperti ini, berarti perlu kita koreksi mujadah-mujadah kita, perjuangan kita, apakah sudah sesuai dengan bimbingan mu'alif atau kita salah alamat dalam pelaksanaan mujadah dan perjuangan ini, yang sehingga ibarat obat itu salah memberikan resep kepada orang yang sakit. Maka dari itu mari kita koreksi dengan setepat-tepatnya, kita introspeksi, karena semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghaudi hadza zaman radhiyallahu taala anhu. Sejahat apapun, sekeramat apapun, sekaya apapun, semaksiat apapun, hidup kita penuh bergelimangan nafsu, hidup kita semau gue istilahnya, melakukan apapun asalkan puas nafsu kita. Tetap harus kita ingat, suatu saat kita akan dihentikan dan dikalahkan oleh kematian. Apapun kehebatan kita, apapun usaha kita, apapun kelakuan perbuatan kita, Allah masih menunggu kesadaran kita, tobat kita. Tapi semua itu akan dihentikan dan dikalahkan oleh yang namanya al-maut, kematian. Jika kematian sudah datang menjemput nyawa, maka tidak bisa ditawar lagi. Harta benda sekian banyak tidak bisa dinikmati. Anak-anaknya pun ditinggalkan semua. Tidak ada yang mampu melawan al-maut, kematian. Semuanya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah para bapak ibu hadirin hadirat, manusia akan menyesal menangis. Akan kembali dunia pun tidak bisa. Bahkan diriwayatkan, ketika orang sudah dipanggil ke hadirat Allah, dipisah antara ruh dengan jasadnya. Ketika jasad mulai dimasukkan pada liang kubur, dapat 3 hari menjelang kematiannya, ruh diberi izin oleh Allah menengok jasadnya. Ketika ruh melihat jasadnya, dari lubang hidung dan mulutnya keluar darah. Ruhnya menangis, wahai jasadku, wahai kekasihku, apakah engkau ingat waktu kehidupanmu di dunia? Kini kau seorang diri di tempat yang sunyi. Ruhnya menangis. Selang 5 hari pun juga demikian. Ruh diberi izin untuk menengok jasadnya. Ketika ruh melihat jasadnya, dari hidung dan mulutnya sudah keluar nanah. Ruhnya menangis, wahai jasadku, wahai kekasihku, kini kau seorang diri akan mengawali untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Ruh menangis melihat jasadnya sudah keluar nanah dari hidung dan mulutnya. Ketika sampai 7 hari, ketika ruh menengok jasadnya, jasadnya sudah busuk, keluar ulat-ulat. Ruhnya menjerit,
Wahai jasadku, wahai kekasihku, ingatkah engkau waktu kehidupanmu di dunia, di mana keluargamu, di mana anak-anakmu, di mana istrimu, di mana suamimu, di mana kerabatmu, di mana temanmu? Apakah pada hari ini mereka ingat kepadamu? Apakah mengerti kondisimu di tempat ini, di tempat yang mengerikan ini? Inilah para bapak ibu hadirin hadirat, semua pun akan mengalami. Tidak ada yang terlewatkan, semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, yauman nad'u kulla unasim bi imamihim, pada hari itu semua manusia akan aku kumpulkan menurut pemimpin-pemimpin mereka. Kalau panjenengan mengikuti siapa, nanti akan dikumpulkan di sana. Siapa orang yang kita ikuti, kita yakini pasti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jika kita yakin mengikuti beliau mu'allif sholawat wahidiyah, pasti insya Allah kita pun akan dikumpulkan bersama beliau mu'allif sholat wahidiyah di padang mahsyar. Allahumma amin. Persoalannya para bapak ibu hadirin hadirat, ketika kita besok dikumpulkan di padang mahsyar bersama orang-orang yang kita ikuti, kita yakini, kita cintai, apakah mereka yang kita ikuti itu mampu menolong, mampu membela di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Namun apabila kita mengikuti bimbingan beliau mu'alif, mengikuti beliau mu'alif yang sudah kita yakini, insya Allah kita akan dibimbing, diajak berbondong-bondong menuju Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita akan dibela oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Ketika Allah sudah tidak mau dengan kita, Allah ghadab, benci dengan kita, kita masih berharap ada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika kita datang kepada baginda Rasul dengan wajah yang menjijikkan, kondisi pribadi kita yang mengerikan, ditanya sama Rasul, kamu siapa? Kita pun lupa dengan baginda Rasul, mau menyebut baginda Rasul kita lupa. Karena waktu di dunia ketika membaca sholawat pun tidak pernah ingat kepada baginda Rasul. Lalu kita ditolak sama baginda Rasul. Lalu harapan kita kepada siapa para bapak ibu hadirin hadirat? Bagi kita para pengamal, untung masih ada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Kita berbondong-bondong menuju beliau mu'alif, karena beliau adalah orang tua rohani kita. Orang tua rohani itu lebih hak untuk dihormati dan dimuliakan, sehingga nanti akan mampu membela, membimbing kita. Dimohonkan kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika kita sudah ditolak dan tidak diterima oleh beliau mu'alif, lalu harapan apa yang harus kita tunjukkan, yang harus kita utamakan? Pasti kita akan menyesal selama-lamanya. Oleh sebab itu, masih dalam kesempatan yang baik ini, terutama dalam pelaksanaan Mujadah Kubro ini, mari kita bersungguh-sungguh yakin beliau mu'alif hadir di tengah-tengah Mujadah Kubro ini. Mari kita matur kepada beliau mu'alif secara pribadi-pribadi, mengakui kezaliman kita, kendelonjoman kita, ketidakkonsekuen kita sebagai pengamal dan pengurus penyiar sholawat wahidiyah, sambil kita memohon kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari para bapak ibu hadirin hadirat sekali lagi, mari kita tata adab lahir batin kita dengan bersungguh-sungguh sambil mengkoreksi kesalahan
dosa segala apa yang telah kita lakukan selama ini. Mungkin ini adalah mujadah kubro yang terakhir, karena situasi kondisi yang semakin hari mungkin semakin mengerikan. Mari kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Apabila ada di antara kita yang terpaksa, mungkin ada yang dipanggil lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berjanji agar supaya kita bisa dikumpulkan kembali di padang mahsyar di bawah bendera fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari para bapak ibu hadirat kita hayati dengan sungguh-sungguh, dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mohon tarbiyah nadrah beliau mu'allim salat wahidiyah dengan sungguh-sungguh, seakan-akan kita sudah akan pisah dengan dunia ini, akan menghadapi situasi kondisi besok di yaumil qiyamah yang lebih mengerikan. Mari kita manfaatkan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. 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 Mari para bapak ibu hadirin hadirat. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasim bi adadi maklumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasim bi adadi maklumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasim bi adadi maklumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasim bi adadi maklumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasim bi adadi maklumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasim bi adadi maklumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasim bi adadi maklumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana
wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuqiza wa la nata'arraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamawa firadika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ma'abadika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi an turiqana fi lujati baril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nu'isa wa la nata'arraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamawa firadika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ma'abadika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi an turiqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la dasba'a wa la najida wa la nuqisa wa la nata'arraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamawa firadika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ma'abadika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, para remaja khususnya, pada suatu saat Rasulullah khutbah menceritakan tentang beratnya siksa api neraka. Beratnya siksa api neraka. Semua para sahabat yang mendengarkan pada saat itu menangis menjerit-jerit. Bahkan ada yang pingsan. Lalu ada salah satu sahabat yang tidak bisa menangis. Dia diam saja tapi dia tidak bisa menangis. Penasaran kenapa hatiku tidak bisa menangis, mataku tidak bisa meneteskan air mata. Lalu setelah Rasulullah selesai khutbah, salah satu sahabat ini mendekat kepada Rasul dan matur, "Ya Rasulullah, ketika engkau menyampaikan pedihnya siksa api neraka, tentang beratnya siksa besok di akhirat, semua para sahabat teman-temanku ini menangis menjerit, ada yang pingsan. Tapi kenapa hatiku ini keras ya Rasul, tidak bisa menangis?
Mataku tidak bisa mencucurkan air mata. Lalu Rasul menempelkan tangannya di dada sahabat itu. Ikhsya ya lain, keluarlah iblis dari hati orang ini, dari jiwa orang ini. Seketika itu sahabat yang ditempeli tangan Rasulullah langsung menjerit sampai pingsan para hadirin hadirat. Mungkin pada malam hari ini kita tidak bisa menangis, tidak bisa menghayati, mengkoreksi dosa-dosa kesalahan kita. Padahal neraka telah menanti, ancaman Allah telah menanti. Namun kita tidak bisa menangis, tidak merasa ada di hadapan beliau mu'alif, tidak merasa Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita matur kepada beliau mu'alif. Mungkin di dada kita, hati kita masih bersemayam iblis laknatullah, menutup pintu tobat kita, menutup tangisan kita. Untuk itu mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan yang sempurna. Mari Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bi'aqi antuikona filujati baril wahda hatta la nara wala nasma'a wala najida wala nu'isa wala nata'arraka wala naskuna illa biha wa tarzuqana tamawa firatika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa asahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bi'aqi anturiqana filujati baril wahdah hatta la nara wa la nasba'a wala najida wala nuqisa wala natarraka wala naskuna illa biha wa tarzuqana tamama firatika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ma'abadika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bi ilmuka wa asahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqana fi lujati bahril wahdah hatta la nahra wala nasba'a wala najida wala nu'isa wala nata'arraka wala naskuna ila biha wa tarzuqana tamawa firadika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ma'abadika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa asahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nu'isa wa la nata'arraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama firatika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat, pada suatu saat Rasulullah ini menangis bercucuran air mata. Lalu oleh putrinya Sayyidatuna Fatimah ditanya, "Ayah, gerangan apa yang membuat ayah menangis seperti ini?" Lalu Rasulullah bersabda, "Wahai anakku, aku teringat ketika aku dimi'rajkan oleh Allah. Aku diperlihatkan banyak wanita-wanita yang menerima siksa yang begitu berat. Banyak wanita-wanita yang diadab oleh Allah. Ada orang wanita yang tergantung pada rambutnya dan kepalanya dituangkan timah yang mendidih. Ada pula seorang perempuan yang diikatkan lidahnya, ditarik lidahnya, mulutnya dituangkan air yang mendidih. Ada juga wanita yang digantung kaki dan tangannya, di bawahnya banyak ular dan kalajengking. Ada juga wanita yang berkepala babi, tubuhnya keledai. Ada juga wanita yang kepala anjing, sedang dikerumuni berbagai hewan yang sangat buas. Lalu Fatimah ikut menangis dan tanya, kesalahan apa yang diperbuat perempuan-perempuan itu wahai ayah? Lalu Rasul menegaskan, perempuan yang tergantung pada rambutnya itu adalah perempuan yang tidak pernah menutup rambutnya dan auratnya dari laki-laki lain. Ada perempuan yang ditarik lidahnya dan dituangkan timah ke dalam mulutnya, adalah perempuan yang suka menyakiti suaminya dengan ucapannya. Ada juga perempuan yang ditancang, yang ditali kaki dan tangannya, adalah perempuan yang suka keluar rumah tanpa izin suaminya. Ada perempuan yang kepala babi, tubuhnya seperti keledai, adalah perempuan yang suka adu domba, fitnah di mana-mana. Dan juga perempuan yang berkepala anjing adalah perempuan yang suka mengumbar nafsunya di mana-mana. Bapak Ibu hadirin hadirat, khususnya para remaja, adik-adik remaja, putra-putri, mungkin perempuan yang disiksa dalam neraka yang diceritakan Rasul, mungkin ibu kita, mungkin kakak kita, mungkin panjenengan sendiri para mbak-mbak. Wahai remaja, pandang ibu kalian semua. Apakah ibu sampean semua ini ahli neraka atau ahli surga? Lihatlah kepribadiannya. Bapak, lihat istri panjenengan. Mungkin nanti panjenengan akan disiksa yang lebih berat, karena sebagai suami penanggung jawab keluarga, menelantarkan keluarga, istri dan anak-anaknya. Mungkin semua kita dalam satu keluarga disiksa bersama-sama dalam neraka, menjadi keluarga dunia dan keluarga di neraka. Jika tidak ada pertolongan baginda Rasul, syafaat Rasul, siapa lagi yang mampu menolong kita besok di yaumil kiamah? Oleh sebab itu, mari pada malam hari ini kita bayangkan seakan-akan kita berkumpul satu keluarga.
ayah, ibu, anak, saudara semuanya berkumpul. Dibayangkan wajahnya sudah bukan manusia. Memohon kepada baginda Rasul, mohon syafaatnya. Mari kita topkan tasyafuk kepada beliau, baginda Rasul. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi adiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikdi faqadalam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syakson alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi adiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikdi faqadalam tu abada wa rabbidi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syakson alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrikdi faqadalam tu abada wa rabbidi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syakson alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal adam wa aslahu wa ruhahu adrikdi faqadalam tu abada wa rabbidi wa laysa li sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syakson alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal adam wa aslahu wa ruhahu adrikdi faqadalam tu abada wa rabbidi wa laysa li sayyidi siwaka fa in takuntu syakson alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikdi faqadalam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syakson alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikdi faqadalam tu abada wa rabbini wa laysa li sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syakson alika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadara musilatin lil adratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadara musilatin lil adratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadara musilatin lil adratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadara musilatin lil adratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadara musilatin lil adratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadara musilatin lil adratil aliyah
Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadhara musilatinil adratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat ilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat ilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat ilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muzra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir ya sirif tawadina qarrib ali bainana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muzra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir ya sir iftawadina qarrib ali bainana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muzra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir ya sir tawadina qarrib ali bainana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muzra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir ya sir iftawadina qarrib ali bainana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muzra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir ya sir iftawahdina qarrib ali bainana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muzra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir ya sir iftawahdina
qarrib wa alli bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muzra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir yasir iftah wahdina qarrib wa alli bainana ya Rabbana Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah wa fi hadil mujadatil kubra 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 ya Allah istighraq Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghaudi hadzal zaman wa awanihi wa sairi aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghaudi hadzal zaman wa awanihi wa sairi aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghaudi hadzal zaman wa awanihi wa sairi aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligha balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligha balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligha balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligha balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligha balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligha balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligha fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fafiru ilallah wafiru 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 ilallah wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil
innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Bismillah. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat beserta mujadah kubro dimanapun berada, dengan husnudzon husnul yakin doa permohonan mujadah kita betul-betul diridhoi oleh Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghadi hadza zaman radhiyallahu an, yang sehingga membuahkan manfaat maslahah barokah yang seluas-luasnya, khususnya untuk kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga segala persoalan umat bangsa negara ini segera diselesaikan oleh Allah yang lebih baik dan lebih baik, diberi berkah menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Selamat berjuang, selamat penyiaran, selamat jalan, selamat berpisah. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dalam pertemuan-pertemuan mujadah kubro yang lebih diridhoi dan dalam keadaan normal min hada ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sekian dan terima kasih atas perhatian para bapak ibu hadirin hadirat dimanapun berada. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kami mohon para bapak ibu semuanya yang mengikuti mujadah kubro maupun yang secara langsung dan live streaming, kami mohon untuk berdiri menghadap ke arah barat. Mari kita nidak ke empat penjuru. Sekian dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'a, wa min ghauti hadha zaman an-nadrah wal barakah wal karamah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.